Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2874. My Novel. Kabut itu berembus, menutupi langit dan bumi. Di tanah kotor sumber kejahatan, ada pemandangan berkabut di mana-mana. Tapi, itu bukan kabut, tetapi kekeruhan yang sangat ganas, yang dapat membunuh Kaisar Iblis. Sosok Suyi berkedip, dan ketika dia berjalan menembus kabut, dia berjalan di tanah tanpa pengaruh apapun. Tidak seorang pun tahu bahwa saat dia berjalan ke Lingbao Tiancheng, buku takdir berubah dengan tenang. Itu menjadi panas dan siap untuk bergerak. Itu seperti hantu kelaparan yang sangat lapar dan haus, melihat mangsa paling gemuk di dunia. Jika bukan karena niat Suyi untuk menekannya, buku takdir pasti sudah membuka mulutnya lebar-lebar, untuk dengan rakus menyerap kekuatan hidup misterius dari dao besar di bawah kota ini. Ketika dia datang ke Lingbao Tiancheng untuk pertama kalinya, buku takdir mengalami perubahan yang sama. Di kota, perubahan ini bahkan lebih intens. Suyi secara kasar menyimpulkan bahwa jalan kekuatan hidup misterius yang dirindukan buku kehidupan itu berasal dari kerangka leluhur iblis yang mendukung seluruh Lingbao Tiancheng. Memang benar bahwa selama bertahun-tahun terakhir, semua orang telah memastikan bahwa kerangka leluhur iblis telah lama kehilangan spiritualitas dan vitalitasnya. Namun, tidak seorang pun yang mengukur seberapa besar kerangka leluhur iblis ini, dan tidak seorang pun tahu apakah ada misteri lain yang tersembunyi di kerangka leluhur iblis ini. Namun, sekarang, karena perubahan abnormal pada buku takdir, Suyi yakin bahwa ada misteri besar di kerangka leluhur iblis ini. Terutama di tempat asal kejahatan yang kotor ini, buku takdir bahkan sedikit gelisah, tidak sabar, hanya karena operasi Suyi dari bab penginderaan Lingtai, dan mengerahkan kekuatan rahasia keadaan pikiran, buku takdir itu ditekan. Pada saat inilah Suyi menemukan bahwa kekuatan kotor yang didistribusikan di tanah kotor sumber kejahatan tidak dapat mendekatinya. Ini secara alami disebabkan oleh buku takdir. Kakak, kemana kau akan membawaku? Wei sangat gugup. Hindari bencana, Suyi berkata dengan santai. Sebelum menemukan Kaisar Iblis Merak, dia masih tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi wajar saja dia tidak ingin mengenali Wang Ziwu. Namun, jelas saja, Wang Ziwu terobsesi untuk membersihkan Lucy, dan dia pasti akan menyusulnya. Hal ini membuat Suyi tidak tahu apakah harus senang atau tidak berdaya. Dia terbang bersama Wei sepanjang perjalanan selama setengah jam, terkadang memutar arah, dan terkadang mengubah arah. Pada akhirnya, Suyi berhenti di suatu area yang dipenuhi tumpukan batu yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu besar yang tersebar di sini padat, seperti sekelompok meteorit yang jatuh dari langit dan menghantam tanah, semua jenis benda aneh. Suyi diam-diam mengarahkan pikirannya dengan ringan, seperti mata di langit, mengamati sekeliling, memastikan tidak ada bahaya, jadi dia duduk di atas batu besar hitam sesuka hati. Jangan tinggalkan tempatku yang setinggi 3 kaki, sisanya terserah padamu. Suyi memberi perintah dengan santai. Wei segera setuju, dan dengan hati-hati berjongkok di bawah batu besar hitam itu, dengan kedua tangan di lututnya, matanya linglung, memikirkan sesuatu di benaknya. Suyi membalik telapak tangannya dan mengeluarkan gigi putih. Di bagian dalam gigi, ada 2 karakter kelahiran terukir, Linghu. Ini adalah karakter kelahiran Kaisar Iblis Baye. Ketika dia melarikan diri sebelumnya, Suyi mengambil domba itu dengan tangan dan menerimanya. Setelah memeriksanya dengan saksama sejenak, Suyi langsung memasukkan gigi ini ke celah antara halaman pertama buku kehidupan di dalam manset. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada banyak hal di lengan baju. Suyi memblokir dunia luar dengan borgolnya, dan merasakan buku takdir dengan kekuatan rahasia pikirannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa gigi seputih salju itu menghilang dengan tenang. Dan buku takdir memancarkan fluktuasi kekuatan yang mencengangkan, dan halaman pertama, yang hanya bisa dibuka setengahnya, terungkap sepenuhnya pada saat ini. Dalam sekejap, tampaknya pasar dewa yang lengkap tercermin, dan kekacauan serta kabut memenuhi udara, dan napas dari berbagai jalan beredar. Di bagian bawah pasar dewa, sangkar takdir yang dibangun oleh rantai teratur yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Beberapa sangkar ini sangat istimewa, dan semuanya menekan karakter zodiak yang telah berevolusi menjadi pola hantu. Seperti Raja Iblis Xiao Yue, Raja Iblis Fatan, Del, semuanya terwujud sebagai pola mereka sendiri, dan setiap pola dipadatkan dalam karakter kelahiran masing-masing. Raja Iblis Mosang, yang sebelumnya dibunuh oleh Suyi, juga ada di antara mereka. Dan sekarang, di salah satu sangkar takdir, ada satu tambahan dalam bentuk rubah. Monster itu sebesar anak sapi, tampak seperti rubah, memiliki bulu kemasan, dan sepasang mata hijau yang bersinar dengan cahaya hijau yang aneh.
Itu adalah tubuh utama Kaisar Iblis Baye. Ketika Sui merasakan Seng Su di halaman pertama buku takdir dengan suasana hatinya, dia memiliki ilusi dalam keadaan kesurupan. Rasanya seperti menjadi penguasa reruntuhan dewa ini, dan semua misteri di reruntuhan dewa semuanya dikendalikan di dalam hatiku. Selama dia mau, dia dapat menggunakan teknik mencuri kehidupan untuk menjadi Raja Iblis manapun, bahkan Kaisar Iblis, di dalam sangkar takdir. Jika kamu melemparkan takdir, kamu dapat membiarkan Raja Iblis itu bertarung. Semua ini mengingatkan Sui pada gadis kecil Wuxi. Sebagai penguasa segala kejahatan, Wuxi mampu memurnikan semua jiwa di penjara pembunuhan, mengumpulkan mereka seperti koleksi mainan, dan membawa mereka keluar untuk melakukan sesuatu untuknya. Dan halaman pertama buku takdir ini memiliki efek magis yang serupa. Pada saat inilah Sui tahu bahwa pasar dewa di halaman pertama buku takdir itu disebut Pasar Takdir Amarah Surgawi. Dibangun oleh aturan asli dari kekuatan hidup momok. Kandang takdir di dalamnya semuanya dipadatkan oleh kekuatan hukuman ilahi. Dengan kekuatan rahasia keadaan pikiran, seseorang dapat menggunakan kekuatan hidup momok, dan dengan demikian mengendalikan seluruh pasar momok. Momok surgawi, mewakili hukuman dari takdir. Mengendalikan kekuatan takdir setara dengan memiliki kekuatan untuk menghakimi dan menghukum nasib dunia. Ini tidak diragukan lagi mengherankan, bahkan tidak dapat dipercaya. Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, Sui mengerti. Setiap eksistensi yang menginjakkan kaki di jalan abadi sedang berjalan di jalan yang menentang takdir dan akhirnya melampaui takdir. Dan mengendalikan kekuatan takdir sama halnya dengan mampu mengadili dan menilai nasib orang lain, hidup dan mati dapat direnggut, dan hidup dan mati dapat ditentukan dengan satu kata. Seperti raja-raja iblis itu, yang dibunuh satu persatu oleh mereka sendiri menggunakan kekuatan magis, mulut yang mengandung Tianxian, dan karakter kelahiran mereka semua di penjara, inilah alasannya. Namun, semakin tinggi Taoisme, semakin kuat kekuatan melawan takdir, dan bahkan mengendalikan hukum Dao yang terkait dengan takdir. Dalam hal ini, tidak akan semudah itu untuk menghakimi dan menghukum mereka dengan kekuatan takdir. Ini, mungkin, adalah pertentangan dan keseimbangan yang disebutkan oleh iblis pertama. Buku takdir memang menentang langit, dan kekuatan hidup dari momok itu bahkan lebih tabu, tetapi itu juga tidak maha kuasa. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang sendiri. Misalnya, kunci untuk mengerahkan kekuatan hidup hukuman ilahi terletak pada kekuatan keadaan pikiran. Semakin kuat kondisi pikiran, semakin kuat pula daya hidup hukuman ilahi yang ditunjukkan. Begitu pula sebaliknya, mulut yang berisi Tianxian, takdir, mencuri kehidupan, jilid pertama induksi Lingtai, halaman pertama buku takdir ini sudah berisi begitu banyak misteri yang tak terbayangkan, dan aku tidak tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di halaman lainnya. Sui berkata dalam hati, menantikannya. Memegang buku takdir di tangannya, itu seperti gulungan tipis yang menguning, tua dan tidak mencolok. Sekarang, Sui sebenarnya telah membuka halaman pertama, tetapi dia tidak dapat melihat berapa banyak halaman yang ada di buku takdir. Karena halaman-halaman di bagian belakang tampak utuh, tanpa lipatan atau celah. Tiba-tiba, sebuah suara malas terdengar. Petugas takdir kecil, pertama-tama selamat karena berhasil membuka halaman pertama buku takdir, dan awalnya memahami sebagian misteri buku takdir. Itu adalah suara pria bernama Mo Hanyi. Sui mengerutkan kening, Xiao Mingguan. Orang ini tampaknya sedikit meremehkan dirinya sendiri. Selain itu, aku harus mengingatkanmu tentang satu hal. Pedang memiliki dua sisi, dan ada pro dan kontra. Meskipun kamu telah dipilih oleh buku takdir dan telah menguasai sebagian kekuatan buku takdir, kamu harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh takdir. Kata-kata Mo Hanyi agak bermakna. Untuk apa? Sui bertanya dalam hatinya. Mo Hanyi bertanya balik, baru-baru ini, apakah kamu menemukan beberapa hal yang tidak dapat dipahami? Sui terkejut dan berpikir. Tidak dapat mengerti. Hal-hal seperti apa yang bisa disebut tidak dapat dipahami? Atau, kamu mengalami sesuatu yang hampir mustahil terjadi, tetapi itu terjadi. Dan itu ada hubungannya denganmu. Mo Hanyi bertanya lagi. Tiba-tiba, Sui terkejut dan teringat. Aku berpura-pura menjadi Wang Ziwu, dan Wang Ziwu muncul, dan sebelum aku berpura-pura, orang ini sudah datang ke Lingbao Tiancheng. Awalnya, Sui hanya mengira itu kebetulan. Namun sekarang setelah diingatkan oleh Mo Hanyi, Sui tiba-tiba merasa ada yang salah. Takdir itu seperti benang sutra, ribuan benang, selalu berubah, bukan hanya perubahan siklus sebab akibat, tetapi juga rahasia takdir dan kebetulan, seperti air yang tidak kekal, dan prajurit juga tidak kekal. Mo Hanyi berkata dengan santai, ketika kamu menguasai buku takdir, semua benang takdir yang berhubungan denganmu akan berubah secara diam-diam dan tak terduga. Semakin banyak kamu menggunakan buku takdir, semakin banyak perubahan dan variabel yang tidak dapat dipahami. Dengan cara ini,
bagaimana kamu tahu apakah semua yang kamu lihat atau temui adalah berkah atau bencana? Tidak dapat melawan takdir, kamu ditakdirkan untuk hanyut bersama arus dan menerima kenyataan bahwa takdir adalah milikmu. Dan Anda, tuanku, memegang kendali atas kekuatan buku takdir, tetapi Anda harus lebih berhati-hati agar tidak mudah dituntun oleh takdir. Setelah mendengar ini, Su Yi berpikir keras. Di akhir pertempuran untuk menentukan Dao di domain dewa, ia memperoleh buku takdir dari relik Xiao Jian. Apakah ini berarti roda takdir telah mengalami perubahan luar biasa sejak saat itu? Tiba-tiba, Su Yi teringat banyak hal. Berpikir tentang dua operasi di King Fengzhu dan Wenzhou yang diatur secara diam-diam oleh Lu Hongpao, dan berpikir untuk bertemu dengan Xing Chanzi di Sungai Takdir yang panjang. Aku juga teringat bahwa belum lama ini, ketika diancam oleh biksu berpakaian putih, Kaisar Iblis Merak muncul. Setiap baris, seperti sebab dan akibat yang bergema di kejauhan, saling terjerat dan terjalin satu sama lain. Terutama ketika dia datang ke Limbao Tiancheng, dia bertemu dengan Wang Ziwu secara kebetulan. Mungkinkah semua ini dipengaruhi oleh kekuatan buku takdir? Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tampaknya sedang mencari jalan, tetapi sebenarnya dia telah dituntun oleh buku takdir. Takdir tidak kekal, dan keberuntungan serta kemalangan tidak dapat diprediksi. Pengaruh buku takdir tidak dapat direnungkan. Salah. Su Yi mengerutkan kening, dia samar-samar merasa ada yang salah, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba terbangun. Selama perjalanan ke King Fengzhu dan Wenzhou, Lu Hongpao lah yang memengaruhinya. Ketika berhadapan dengan biksu berpakaian putih di awal, kemunculan Kaisar Iblis Merak adalah karena dia memiliki karma yang menyelamatkan nyawa dengan biksu berpakaian putih. Bukan karena diriku sendiri. Bahkan di Limbao Tiancheng ini, alasan mengapa Wang Ziwu muncul bukanlah karena dia berpura-pura menjadi pihak lain, tetapi karena pihak lain datang untuk kunci rahasia dari segudang malapetaka. Bahkan jika dia tidak muncul, Wang Ziwu akan datang. Memikirkan hal ini, Su Yi akhirnya mengerti apa yang salah. Kitab takdir tidak berpengaruh padaku. Tidak peduli apapun sebab dan akibat, kejadian apapun, kebetulan apapun, aku tidak lebih dari sekadar kebetulan. Dan sebab dan akibat, kejadian, dan kebetulan ini tidak disebabkan oleh diriku sendiri. Bahkan jika buku takdir memiliki pengaruh, itu hanya memengaruhi diri sendiri secara tidak langsung melalui pengaruh pada orang lain. Setelah memikirkan ini, Su Yi tiba-tiba menjadi tercerahkan. My Novel. Chapter 2875. My Novel. Su Yi terdiam. Suara Mo Hanyi terdengar lagi, dengan emosi. Sejak zaman dahulu, semua orang yang telah membuktikan kebenaran di Sungai Takdir yang panjang dan melawan takdir dalam keabadian ditakdirkan untuk lolos dari pengaruh takdir. Karena itu, ketika beberapa makhluk Tongtian terbunuh dalam bencana, mereka akan mengeluarkan teriakan takdir yang tak berdaya. Petugas takdir kecil itu sekarang telah memahami misteri halaman pertama buku takdir, jadi seharusnya jelas bahwa aku tidak menakut-nakuti. Su Yi tersenyum. Membuktikan jalan di Sungai Takdir, apakah kamu akan terpengaruh oleh takdir? Secara kebetulan, jalanku sendiri tidak dibuktikan di Sungai Takdir yang panjang, dan aku tidak pernah mencarinya dari luar. Kalau begitu, bagaimana takdir bisa memengaruhi diri sendiri? Namun, dia tidak akan mengatakan kata-kata ini. Baik itu Mo Hanyi atau monster tua lainnya di buku takdir, dia tetap tidak bisa mempercayainya. Karena dia tidak akan menceritakan rahasianya dengan jujur. Mengambil kesempatan ini, Su Yi menanyakan hal lain, berapa banyak halaman buku takdir ini? Mo Hanyi jelas terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Su Yi tidak akan khawatir akan terpengaruh oleh perintah itu, tetapi malah peduli dengan hal lain. Setelah beberapa lama, dia berkata, 3 halaman, ini adalah angka pasti dari Dao, dan juga angka pasti dari buku takdir. Tao menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, 3 menghasilkan segalanya. Ini disebut angka pasti. Su Yi teringat pada bab warisan induksi Lingtai, yang juga dibagi menjadi 3 jilid. Jilid pertama disembunyikan di halaman pertama buku takdir. Sebagai analogi, jika buku takdir memiliki total 3 halaman, maka bab induksi Lingtai harus disembunyikan di halaman kedua dan ketiga. Su Yi bertanya lagi, apa misteri di halaman kedua? Mo Hanyi terdiam cukup lama kali ini sebelum dia berkata, petugas kecil, apakah kamu tidak khawatir akan ditipu oleh takdir? Su Yi berbohong tanpa tersipu, karena khawatir, aku ingin mengetahui semua rahasia buku takdir sebanyak mungkin. Mo Hanyi berkata, jadi begitulah adanya. Bagaimana kalau begini, kamu buka takdir bencana surgawi, lalu gunakan teknik takdir untuk mengekstradisiku ke bencana surgawi, dan aku akan memberitahumu semua rahasia yang terkait dengan buku takdir. Mata Su Yi berkedip, dan dia berkata dengan takjub, apakah kamu masih bisa melakukan ini? Suara Mo Hanyi lembut dan ramah, tentu saja, rahasia buku takdir berada di luar imajinasimu,
jika kamu benar-benar dapat memegang buku takdir di tanganmu, maka itu akan sangat mengagumkan, sebanding dengan penguasa takdir, eksistensi seperti dewa. Suyi berkata dengan penuh minat, lalu di mana yang mulia bersembunyi, dan bagaimana saya harus membuka pasar kutukan surgawi. Gampang, Mo Hanyi hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba terdiam lagi. Mengapa kamu diam saja? Desak Suyi. Mo Hanyi mencibir dan berkata, anak baik, kamu ingin berbicara denganku, kan? Tidak mungkin. Kamu terlalu pengkhianat, mohonlah restu. Suyi merasa menyesal dalam hatinya, dan berkata, situasi yang mulia terlalu kecil. Saya telah jujur satu sama lain, tetapi Anda tidak dapat mempercayai saya. Omong kosong macam apa yang Anda bicarakan? Itu benar-benar konyol. Mo Hanyi mendengus dingin, Anda hanya menunggu untuk ditipu oleh buku takdir. Ketika akhir gunung tiba, saya akan menunggu Anda untuk mengambil inisiatif untuk berbicara dengan saya. Pada titik ini, suara Mo Hanyi terdiam. Suyi tersenyum, dan setelah berpikir diam-diam, mari kita lihat siapa yang memohon kepada siapa. Menutup buku takdir dan merapikan tangannya, Suyi mengeluarkan botol dan memikirkan langkah selanjutnya. Keberadaan Kaisar Iblis Merak tidak diketahui, tetapi Suyi sekarang dapat menyimpulkan secara kasar bahwa pihak lain mungkin berada di sumber kotoran jahat ini. Hanya saja sumber kejahatan itu sangat kotor dan berasap, dan mencari seseorang tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jantung Suyi berdebar kencang. Ingat satu hal, jika buku takdir tidak lagi ditekan, dengan kekuatan buku takdir, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada sumber kotoran jahat ini. Perlu dicatat bahwa buku takdir sangat lapar dan haus sejak memasuki Lingbao Tiancheng, gelisah, mendambakan sesuatu. Terutama di tanah yang jahat dan kotor ini, perubahan dalam buku takdir menjadi semakin jelas. Jika Suyi tidak terus menekannya, harta karun ini pasti sudah lahir sejak lama. Tidak, begitu buku takdir terungkap, itu hanya akan lebih berbahaya. Suyi dengan tegas melepaskan ide untuk menggunakan buku takdir, dan memutuskan bahwa kecuali hidup dan mati dipertaruhkan, dia tidak akan mengorbankan buku takdir. Wuxi, kemarilah dan rasakan. Dengan lambaian jubah lengan Suyi, seorang gadis kecil compang camping muncul dari udara tipis. Dia memberi hormat kepada Suyi dengan takut-takut, ikuti perintah Tuan. Di bawah batu, Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian diam-diam mencibir, Wang Ziwu palsu ini benar-benar menemukan seorang gadis miskin dan kurus sebagai pelayan, sungguh gila. Tepat saat berikutnya, Wei berkeringat dingin. Gadis kecil yang menyedihkan di matanya tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan udara ganas dan keruh yang menyelimuti area seluas ribuan kaki ditelan oleh gadis kecil itu. Bagaikan seekor paus panjang menelan lautan, tak menyisakan setetes pun. Sedemikian rupa sehingga dunia dalam jarak 1000 kaki menjadi terlihat jelas. Mata Wei hampir jatuh. Kaisar Iblis juga akan binasa jika dia terkontaminasi dengan roh-roh jahat itu. Tetapi gadis kecil ini beruntung, dia bahkan berinisiatif untuk menelan roh jahat ribuan kaki. Wei menatap gadis kecil itu, dan pemandangan berdarah tubuh gadis kecil itu membusuk dan hancur muncul di benaknya. Hanya saja tidak ada satupun dari ini yang terjadi. Gadis kecil itu mengusap perutnya, lalu bersendawa tiba-tiba, dan mengeluarkan seteguk udara abu-abu dan busuk. Dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan udara keruh itu mengembun menjadi bola, dan berkata, Tuan, ini adalah kekuatan jahat aneh yang saya sebutkan. Saya telah menyegelnya, silakan lihat. Katanya, menyerahkannya. Wei membeku di sana, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, gadis kecil ini dapat memurnikan dan menekan roh jahat dan kotor. Sial, aku benar-benar membutakan mataku. Suyi sedang melihat awan kekeruhan yang aneh itu. Gadis kecil itu pernah menyebutkan sebelumnya bahwa roh jahat di tanah kotor itu memang diubah oleh kekuatan iblis batin leluhur iblis di era prasejarah. Akan tetapi, kekuatan iblis leluhur iblis itu diresapi oleh kekuatan jahat aneh lainnya, sehingga menjadi berantakan, kotor, dan sangat aneh. Dari sini, Suyi juga menebak satu hal. Dahulu kala, kekuatan jahat aneh itulah yang memikat iblis batin leluhur iblis prasejarah itu, menyebabkannya menghilang dan mati total. Kerangka yang ditinggalkan leluhur iblis prasejarah itu menopang Lingbao Tiancheng. Dan kondisi pikirannya yang hancur serta iblis batinnya berubah menjadi sebidang tanah jahat ini. Sekarang, gadis kecil itu menggunakan kekuatan gaibnya untuk memurnikan kekuatan aneh dan jahat itu, yang muncul di depan mata Suyi. Kekuatan ini berwarna abu-abu, bercampur dengan cahaya berdarah yang sangat sulit ditemukan. Bahkan jika dipadatkan menjadi bola, Anda masih dapat melihat bahwa kekuatan ini tampaknya memiliki spiritualitas dan vitalitas, terus-menerus menggeliat dan menggeliat, berusaha untuk keluar dari masalah. Kekuatan macam apa ini yang dapat menghancurkan kondisi pikiran leluhur iblis yang sebanding dengan Kaisar Surga? Suyi mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, hatinya tergerak,
dan dia langsung memasukkan kekuatan aneh ini ke dalam buku takdir di tempatnya. Buku takdir itu bergetar, dan halaman pertama terbuka, menelan kekuatan aneh itu seperti serigala lapar yang mengamuk. Su Yi tercengang. Kekuatan aneh itu menghilang dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak, dan melihat bencana surgawi, di halaman pertama, tidak ada perubahan. Dan buku takdir itu masih sedikit bergetar, seperti seekor burung muda yang menunggu untuk diberi makan, tidak sabar. Ini tampak sangat aneh. Ketika melahap karakter kelahiran para Raja Iblis dan Kaisar Iblis itu, mereka tidak pernah melihat buku takdir begitu lapar. Setelah berpikir sejenak, Su Yi bertanya, apakah kamu menderita serangan balik ketika kamu menyempurnakan kekuatan ini? Wu Xie menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan malu, Tuan, sebagian besar roh jahat yang kotor itu adalah kekuatan iblis batiniah. Bagi saya, itu seperti makanan tonik. Saya tidak sengaja makan terlalu banyak sebelum saya bersendawa. Su Yi, Wei. Su Yi segera mengambil keputusan, ayo, aku akan mengajakmu makan enak. Tapi kamu harus ingat, jangan hanya menatap satu tempat makan, dan jangan meninggalkan jejak yang terlalu mencolok. Kita makan di mana-mana sepanjang jalan, asal tidak menarik perhatian orang lain. Maksudku, itu sudah cukup. Gadis kecil itu bersorak, dengan senyum manis dan sopan, terima kasih, Tuan. Jangan khawatir, Tuan, aku akan menjaga penampilanku. Dia bersemangat, matanya berbinar. Wei terdiam beberapa saat, kepalanya pusing, dia tidak bisa memahaminya, dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Su Yi tidak menunda lebih lama lagi dan segera bertindak. Gadis kecil itu memimpin jalan. Dia dan Wei mengikutinya dari belakang. Sepanjang jalan, aku melihat gadis kecil itu melambaikan tangannya, menggembungkan pipinya untuk membuat gerakan menelan dari waktu ke waktu, dan gumpalan udara yang ganas dan keruh ditelan oleh gadis kecil itu seperti ribuan sungai yang mengalir ke laut. Dia memang sangat terkendali, dan dia tidak menyapu angin dan awan di sepanjang jalan, tetapi meninggalkan sebagian besarnya. Meski begitu, Wei juga memperhatikan bahwa udara yang ganas dan keruh di sepanjang jalan sangat kuat, tetapi dengan gadis kecil yang membersihkan jalan, udara itu menjadi lebih tipis. Melihat semua ini, Wei kagum dan tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada gadis kecil yang keterlaluan di dunia ini. Benar sekali. Sambil memurnikan kekuatan iblis dalam, gadis kecil itu juga memadatkan gugusan cahaya yang diubah oleh kekuatan jahat satu demi satu, dan menyerahkannya kepada Su Yi. Su Yi memasukkan semua kekuatan jahat ini ke dalam buku takdir. Sepanjang jalan, gadis kecil itu sangat senang. Buku takdir itu menyenangkan untuk dimakan. Su Yi juga menantikan apakah akan ada perubahan lain dalam buku takdir. Adapun Wei, dia menutupi liontin giok Buddha di hatinya dengan erat dengan satu tangan, kepalanya linglung sepanjang jalan, pusing, dan dalam keadaan tidak sadar. Di depan prasasti yang rusak setinggi ribuan kaki. Saat Lucy melanjutkan esai Taoisnya yang lengkap, dia menghela napas panjang, tetapi ada ekspresi kelelahan yang tidak dapat disembunyikan di antara alisnya. Memulihkan Daowen dengan pena asal terlalu banyak menguras jiwa dan kekuatan mental. Itu membuatnya harus beristirahat dari waktu ke waktu. Dari awal hingga akhir, Kaisar Iblis Naga berada di satu sisi untuk melindungi hukum. Dibandingkan dengan Lucy, Yinglong Yao Huang sedikit gelisah. Sebelumnya, dia menerima berita bahwa pertempuran yang mengguncang dunia telah terjadi di luar sumber kotoran jahat ini. Dalam pertempuran ini, dua Kaisar Iblis Bai Ye dan Qian Shou tewas bersama. Adapun pembunuhnya, itu adalah Luping Yao Huang dan seorang anak laki-laki tampan berpakaian abu-abu yang tidak diketahui asalnya. Sumber kotoran jahat ini menjadi semakin bergejolak. Yinglong Yao Huang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa selama periode waktu ini, banyak orang, seperti dia, mengincar sumber kejahatan dan kotoran, dan mereka semua datang ke sini untuk kunci rahasia dari segudang malapetaka. Satu-satunya hal yang meyakinkan Yinglong Yao Huang adalah bahwa dia memiliki Lucy di sisinya. Selama teks Dao pada prasasti batu ini diuraikan, tidak perlu khawatir menemukan petunjuk terkait kunci rahasia malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia memikirkannya, Kaisar Iblis Yinglong tampaknya merasakannya, dan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Hampir pada saat yang sama, sosok Wang Ziwu dan Luping Yao Huang muncul di sana, dan mereka melihat Yinglong Yao Huang dan Lucy berdiri di depan prasasti batu dari kejauhan. Tiba-tiba, Wang Zi tidak memiliki niat membunuh, dan dia tertawa terbahak-bahak, dasar Lucy sialan, mari kita lihat kemana kamu akan melarikan diri. My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.